Ekosistem yang beragam akan memengaruhi sebaran makhluk hidup di bumi ini, begitu juga dengan ciri, karakter, dan tingkah lakunya. Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan bersama channel saya. Adapun materi kita hari ini berupa sebaran makhluk hidup di muka bumi. Pembagiannya wilayah sebaran makhluk hidup di bumi. Cabang biologi yang membahas tentang wilayah sebaran makhluk hidup di muka bumi disebut dengan biogeografi, di mana biogeografi dibagi menjadi dua, yakni fitogeografi dan zoogeografi. Fitogeografi membahas tentang persebaran flora atau tumbuhan di muka bumi. Kondisi ini dipengaruhi oleh yang namanya iklim, temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, letak geografis, kondisi tanah. Para ahli mengklasifikasikan persebaran tumbuhan dalam bentuk bioma. Kedua, zoogeografi. Ilmuwan Inggris tahun 1876, yakni Alfred Russel Wallace, melakukan penelitian tentang sebaran hewan di permukaan bumi. Ia menyimpulkan ada 6 pembagian zonanya. Ingat saja kata Etineneopaus. Yang pertama, zona Ethiopia. Adapun yang menjadi negara wilayahnya berupa Afrika bagian selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan Semenanjung Arabia. Hewan yang ditemukan berupa singa, unta, cheetah, burung unta atau orchid, jerapah, zebra, kuda nil, babun, simpanse, dan gorila. Kedua, zona Nearktik. Adapun negara bagian zona tersebut berupa Amerika Utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Hewannya berupa bluebird, kemudian ada kalkun, muskox, tupai tanah, burung pelatuk, kemudian salamander raksasa. Yang ketiga, zona neotropik. Wilayahnya berupa Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko bagian selatan. Hewan yang dijumpai berupa alpaka, kukang, armadillo, mamalia pemakan semut, kelelawar penghisap darah. Yang keempat, zona oriental. Wilayahnya berupa Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Hewan yang dijumpai berupa komodo, harimau, babi rusa, anoa, bekantan, dan orangutan. Kelima, zona palearktik. Wilayahnya berupa Asia Utara dan Eropa. Hewan yang dijumpai berupa bison, menjangan kutub, rusa kutub, penguin, panda, paus bertanduk, dan beruang kutub. Keenam, zona Australasia. Wilayahnya berupa Australia, Papua, dan Selandia Baru. Hewan yang dijumpai berupa kanguru dan kanguru pohon, kanguru kecil berupa walabi, kasuari, burung kiwi, koala, landak irian, cendrawasih, tuatara, dan Tasmanian devil. Faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup ada 3. Yang pertama, faktor geografi. Kondisi lingkungan yang berbeda menyebabkan suatu organisme yang asalnya sama akan beradaptasi di lingkungan yang berbeda, dan tentunya akan mengarah pembentukan spesies baru. Contoh, isolasi geografis terjadi pada spesies tupai, Scarabeus caibanensis dan Scarabeus aberti di daerah Grand Canyon, Arizona. Karena wilayah yang berbeda, maka mereka pun memiliki tingkah laku yang berbeda. Kedua, faktor reproduksi menyebabkan tidak terjadinya perkawinan interspesies atau interhibridisasi. Dibagi dua menjadi faktor prezigotik, yakni hambatan saat dan sebelum perkawinan atau fertilisasi, misalnya akibat wilayah yang berbeda. Kedua, faktor postzigotik, hambatan yang terjadi setelah terjadi fertilisasi atau saat perkembangan menuju dewasa.
Faktor yang ketiga, faktor endemisme. Suatu organisme endemik menjadi semakin khas dan endemik serta semakin berbeda jauh dengan organisme asalnya. Demikian dulu penjelasan kita terkait persebaran makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan.